Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat ya. Sehat, Bu. Tetap jaga jarak ya di masa pandemi ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Ya, jangan lupa untuk protokol COVID ya, 3M, ingat 3M. Menggunakan masker, menjaga jarak dan apalagi satu lagi? Mencuci tangan ya di air yang mengalir. Oke, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmunya nanti bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi orang banyak. Silakan dipimpin doanya oleh KM Erlangga. Ya, Bu, doa untuk kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan mereview dulu materi sebelumnya, yaitu kita belajar kemarin adalah sistem bilangan ya, pada sistem komputer, mata pelajaran sistem komputer. Oke, ada yang masih ingat sistem bilangan itu terdiri dari bilangan apa saja? Saya Ya, silakan Rangga. sistem bilangan ada bilangan desimal, ada biner, ada oktal, ada heksadesimal. Ya, Bilangan desimal itu bilangan yang terdiri dari 0 sampai 9. Bilangan biner bilangan yang terdiri dari 0 dan 1. Bilangan oktal bilangan yang terdiri dari 0 sampai 7. Bilangan heksadesimal bilangan yang terdiri dari 0 sampai 9 dan A sampai F. ya, Gitu, Bu. betul sekali Rangga. Ya, hari ini apa-apa saja yang akan kalian kerjakan? Ya, sekarang kita akan masuk ke materi. Hari ini kita belajar gerbang logika dasar ya. Gerbang logika kompetensi dasar. Oke, ada yang tahu di sini gerbang logika sudah baca? Apa itu gerbang logika? Halo? Apa itu gerbang logika? Ya, gerbang logika adalah gerbang yang merupakan dasar pembentukan dari sistem digital. Ya, pada gerbang logika itu ada 3 ya, ada logika dasar dibagi menjadi 3 ya, logika dasar, logika kombinasi dan logika sekuensial. Di sini gerbang logika dasar terbagi menjadi 3, ada gerbang logika AND, gerbang logika OR dan gerbang logika NOT. Kita masuk dulu ke gerbang logika AND ya. Ada 3 hal yang harus kalian pahami pada setiap gerbang logika, yaitu pengertian ya. Yang pertama adalah pengertian. Gerbang logika AND adalah gerbang yang mempunyai sinyal input ya, satu atau lebih sinyal input dan memiliki satu sinyal output ya, di mana kalau untuk gerbang AND output yang dihasilkan bernilai tinggi atau high jika semua inputnya adalah bernilai high atau satu ya. Di sini satu kita umpamakan 0, satu diumpamakan adalah dalam keadaan high ya atau tinggi, dan 0 dalam keadaan off atau rendah. Dan ini adalah simbol dari gerbang N. Ingat-ingat ya, ini adalah simbol dari gerbang N. Dan yang terakhir adalah tabel kebenaran. Nah, ini adalah 3 hal yang tidak bisa dipisahkan pada gerbang logika. Sekarang kalian perhatikan video ini. Untuk gerbang N, ya, di sini fungsi N dapat digambarkan dengan rangkaian listrik, ya, seperti di bawah ini. Di sini ada A dan B itu sebagai saklar, ya, dan Y itu adalah sebagai lampu, di mana A dan B ini adalah inputnya, sedangkan Y adalah outputnya. Ya, di sini ada keterangan jika saklar dibuka maka nilainya atau inputnya berlogika 0. Ya, ini dalam keadaan logikanya 0.
Sedangkan jika saklar ditutup seperti ini, maka dia akan berlogika 1. Nanti kita akan membuktikan dari tabel kebenaran, di mana nanti inputnya A itu 0, B 0, ya, berarti dalam keadaan terbuka, seperti ini. Kita buktikan dari tabel kebenaran, jika input A 0, input B 0, maka outputnya adalah 0, ya, dalam keadaan terbuka. Lalu jika input A-nya 0, input B-nya 1, kita tutup. Nah, maka lampu akan menyala. Jika input A adalah 1, input B 0, maka lampu tetap menyala. Lalu yang terakhir, jika input A 1, input B 1, maka outputnya 1. Lampu akan menyala. Ya. Jadi, kalau untuk gerbang OR, ya, output akan menghasilkan 1 jika salah satu atau semua input bernilai 1. Ya. Ini untuk simbol dari gerbang OR. Perhatikan simbolnya, ini simbol dari gerbang OR. Perhatikan, kalau ini kita umpamakan sebagai rangkaian listrik, ya, seperti ini. Saklar, ada saklar A dan B. Di sini juga ada lampunya, yaitu Y, simbolkan dengan Y, ya. Gerbang NOT. Gerbang NOT atau biasa yang disebut dengan gerbang inverter atau pembalik dari gerbang logika NOT. Fungsi NOT dapat digambarkan dengan rangkaian listrik seperti di bawah ini. Ya, di sini ada input A. Kenapa tidak ada B? Karena dia hanya satu input dan kebalikannya adalah output. Ya, jadi input A itu 0, maka lampu akan menyala, mati. Ya, kalau dalam keadaan ditutup atau berlogika high atau nilainya adalah 1, maka outputnya adalah 0. Maka dia disebut dengan gerbang inverter atau gerbang kebalikan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini Bu, apa fungsi tabel kebenaran pada gerbang logika dasar Bu? Fungsi tabel kebenaran pada gerbang logika dasar. Ya, silakan ada yang bisa menjawab? Saya Bu, Siapa ini? Fauji Bu. Oh ya, Fauji. Silakan Fauji. Ya, jadi fungsi pada tabel kebenaran adalah tempat untuk menguji daftar sederhana dari semua nilai input dan output. Ya, Bu. Masuk ke diskusi. Sekarang kalian silakan berdiskusi per kelompok. Tadi yang sudah dibagikan kelompoknya di WA, ya, di grup WA. Silakan kalian berdiskusi dari video. Ya, silakan kelompok 1 hasil diskusinya apa? Jadi kalau yang tentang kopi itu sama aja kayak kita input A-nya itu kopi, input B-nya itu susu, maka outputnya jadi kopi susu. Jadi penerapannya pada gerbang logika apa? Logika ini forget. Oke, mulai lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal dari perwakilan kelompok 3 yang menjelaskan pengamatan kami dari video yang diberikan oleh Bu Ayu. Pertama, video kopi susu. Kopi susu bila diibaratkan itu menjadi input A atau input 1. Dan susunya itu, kopinya itu input A, susunya itu input B. Dan masing-masing itu ibaratnya bertegangan tinggi atau 1. Jadi kalau misalkan hanya kopi yang masuk atau input A yang masuk, hasilnya sama dengan 0. Susu yang masuk, hasilnya sama dengan 0. Tapi apabila input A dengan input B dimasukkan secara bersamaan, hasilnya 1. Jadi gerbang logika yang sesuai dari kopi susu itu adalah gerbang logika S. Lanjut yang video keduanya. Terus yang video kedua itu adalah rem. Dibalikkan kalau rem depan itu input 1, rem belakang itu sama dengan input 2 atau input B. Bila rem depan dipencet,
bila rem depan tidak dipencet, hasilnya sama dengan 0. Jadi, bila rem belakang tidak dipencet, sama dengan 0. Tapi jika salah satu rem dipencet, hasilnya sama dengan 1. Maka yang sesuai dengan rem itu adalah gerbang logika OR. Ya. Oke. Jangan lupa untuk tes formatif juga dikerjakan ya anak-anak. Tes formatif penilaian diri. Bu Ayu tunggu sampai jam 5 hari ini. Ya, nanti Bu Ayu akan rekap nilainya. Setelah itu, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, ya, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang sudah dibahas pada hari ini? Jadi kesimpulan materi hari ini adalah kita belajar tentang 3 gerbang logika. Ada AND, ada OR, ada NOT, yang dimana bisa berguna pada kehidupan sehari-hari. Seperti misalnya AND seperti membuat kopi susu, dan OR seperti rem motor, dan yang terakhir NOT seperti robotik ya. Mungkin segitu aja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya, oke. Jadi kesimpulannya dari materi hari ini adalah kita belajar tentang gerbang logika dasar ya, di mana gerbang logika dasar itu dibagi menjadi 3. Ya, ada gerbang AND, gerbang OR, dan gerbang NOT. Jangan lupa di sana juga ada simbol dan tabel kebenaran. Ya, ada simbol dan tabel kebenaran dari masing-masing gerbang logika dasar. AND itu mempunyai tabel kebenaran, yaitu apabila outputnya 1, ya, apabila output 1, jika semua inputnya adalah 1 atau bernilai 1. Untuk gerbang OR, kesimpulannya dari tabel kebenaran adalah, tabel kebenaran mempunyai kesimpulannya, yaitu output bernilai 1 jika salah satu atau semua input adalah 1. Sedangkan NOT adalah gerbang pembalik, ya. Jadi kebalikan dari salah satu input atau output. Jika inputnya 0, maka outputnya 1, atau kebalikannya. Jika inputnya 1, maka outputnya adalah 0. Jadi paham ya? Paham anak-anak? Paham ya? Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan masih membahas mengenai gerbang logika. Ya, salah satu jenis gerbang logika yang lain adalah gerbang logika kombinasi. Jadi nanti kalian bisa pelajari dulu di buku Siskom, ya, ada di buku sistem komputer mengenai gerbang logika kombinasi untuk pertemuan selanjutnya. Dan jangan lupa hari ini tetap Ibu tunggu ya. Untuk yang pertama tugasnya adalah LKPD untuk penilaian keterampilan individu ya. Yang kedua ada tes formatif ya untuk pengetahuan kalian. Yang ketiga ada diskusi ya. Diskusi hasilnya jangan lupa tulis di kolom komentar di Google Classroom di menu diskusi. Paham sampai sini ya? Paham. Bu tunggu sampai jam 5. Oh ya, penilaian diri. Satu lagi untuk penilaian sikap. Di situ ada form untuk penilaian diri. Silakan diisi. Ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Hoji, silakan Hoji pimpin doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa kepada kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian ya. Semoga ilmunya bermanfaat hari ini dan jangan lupa tetap menerapkan protokol COVID ya. Jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan dan jaga jarak. Oke. Gua akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.